Karena ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah. Saudara dan saya ini punya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Maka kita menjadi miliknya Tuhan, menjadi umatnya dan kawanan domba gembala. Saudara adalah miliknya Tuhan, jadi umatnya Tuhan, dan kawan saudara adalah domba-domba gembalaan. Saudara yang dikasihi oleh. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saudara harus memiliki ciri khas tersendiri. Pada waktu saudara masuk dalam pintu gerbang rumah Tuhan, pintu gerbangnya masuk dalam pintu gerbang Tuhan. Untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan Allah, hadir dalam kehidupan kita, bawalah korban puji-pujian, bawalah korban persembahan puji-pujian. Karena Tuhan itu Allah yang dipuji dan disembah dan ditinggikan. Maka muliakanlah Tuhan dengan pujianmu. Bersorak-sorai dengan pujian kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam Mazmur pasal yang ke-1 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Pintu gerbangnya. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan dan kita akan masuk dalam rumahnya Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan Allah, membawa korban syukur. Ya, saudara dituntut untuk membawa korban syukur. Berupa apa? Puji-pujian, menyembah kepada puji-pujian, korban syukur. Jadi ketika kita menaikkan doa, ketika kita datang di hadapan hadirat Tuhan, maka ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan, kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Jadi bawalah pujian, bersorak-soraklah, dikatakan firman Tuhan di sini, saudara yang dikasihi. Untuk kita tidak membiasakan dengan orang yang tidak terbiasa masuk dalam rumah Tuhan. Dikatakan firman, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Yang pertama, menyanyilah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Nyanyian syukur, mengucapkan syukur di dalam segala hal dan segala kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Bersyukur atas kasih karunia-Nya, bersyukur atas anugerah. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sebelum kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, yaitu segala pergumulan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, muliakanlah Tuhan terlebih dahulu. Berikanlah nyanyian syukur, bersyukurlah seolah-olah saudara sedang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saat saudara sedang menyanyi, saudara sedang nyanyian syukur di hadapan Tuhan, saudara dapat menikmati hadirat-Nya, kuasa-Nya turun atas kita, turun atas saudara, dan saudara bisa menikmati. Tetapi selama saudara
masuk melalui pintu gerbangnya tidak dengan nyanyian syukur, maka saudara akan mengalami kekeringan, maka saudara akan mengalami kehampaan, maka saudara tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka saudara tidak dapat mengalami perjumpaan saudara dengan Tuhan. Sebab setiap orang yang memberikan pujian syukur ke hadapan hadirat Tuhan itu menikmati hadiratnya, kita menikmati kuasanya, kita menikmati kuasa daripada Tuhan itu turun atas kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan ke dalam pelatanannya dengan puji, bahwa kita masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatanannya. Jadi dengan puji-pujian, ketika puji-pujian kita naikkan, kita ada di dalam pelatanan Tuhan, kita ada di dalam bersama-sama menikmati, dan disitulah kita merasakan, itulah kita namanya menyembah, itulah kita namanya ibadah. Saudara yang dikasihi, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pujilah Tuhan. Berilah kemuliaan untuk Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, tidak berubah, dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Tuhan tidak pernah berubah, kasih setianya tidak pernah berubah untuk saudara, untuk kita semua orang anak Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi, pentingnya orang beribadah, pentingnya orang datang ke hadapan Tuhan. Itu seseorang sedang membawa korban syukur, sebab kata firman Tuhan dalam Roma pasal 12. Mari kita membuka Roma pasal 12. Roma. Silakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Itulah, silakan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, ibadah yang sejati ini membawa korban pujian dan syukur ke hadapan hadirat. Jadi ketika seseorang datang kepada Tuhan, berilah syukur pujian dengan syukur ke hadapan hadirat Tuhan. Maka dari itulah kita sedang masuk dalam pintu gerbangnya. Maka kita sedang membuka pintu gerbang untuk masuk dalam masuk bersama dengan, bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saudara sahabat, berjumpa dengan Tuhan saat ketika saudara dengan membawa pujian masuk pintu gerbangnya, membuka pintu gerbangnya untuk menikmati berjumpa dengan Tuhan. Itu kita harus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya. Sebab dikatakan firman Tuhan, supaya tujuannya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tujuannya apa? Untuk kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah barulah saudara disebut ibadahmu yang sejati.
Ibadah yang sejati itu adalah membawa korban puji-pujian. Ya, ketika kita masuk dalam pintu gerbang, mau berjumpa dengan, mau membuka, maka disitulah saudara membawa korban pujian. Buka itu korban pujian. Bisa kita berjumpa dengan Tuhan dengan pujian yang kita persembahkan kepadanya. Itu merupakan korban ibadah kita. Itu merupakan persembahan yang berkenan di hadapan. Tetapi kalau kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, kita tidak mencerminkan kekudusan dan kebahagiaan ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Bersenanglah, bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Maka perjumpaanmu dengan Tuhan itu akan datang. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu akan tinggal diam di dalam hatimu. Hati dan pikiranmu akan dipimpin oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Hati dan pikiranmu dikuasai oleh Tuhan, dan kita bisa menikmati hadiratnya. Maka kesukaan Daud, dia datang ke hadapan Tuhan menjadi tempat perteduhannya. Dia datang menyembah kepada Tuhan, bermazmur. Maka kita mazmur ini, kita puji-pujian ini untuk mempersembahkan kepada Tuhan, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Itulah pengalaman pribadinya Daud kepada Tuhan, pengalaman Daud kepada Tuhan. Dia dengan menggunakan puji-pujian penyembah. Ketika Saul mengalami kerasukan roh jahat, maka cepatlah Daud dan mengambil kecapi, dimainkanlah alat kecapi dan membuat dia Daud menaikkan puji-pujian. Maka roh jahat itu keluar, maka roh jahat itu meninggalkan. Daripada Saul yang marah-marah, yang Saul yang mengalami kerasukan setan, saudara. Maka orang yang suka memuji Tuhan tidak mudah dirasuk setan. Orang yang suka menyembah kepada, suka memberi pujian, penyembahan kepada Tuhan, maka setan tidak doyan. Jembet telah duit kalau berdoa. Oleh sebab berilah kemuliaan untuk Tuhan, beri puji-pujian. Kenapa kita sering kali kita senang mendengar, senang diberkati? Kenapa saudara kita ini memberkati? Maka orang yang suka, orang yang tidak mau memberkati dengan puji-pujian, orang itu orang miskin. Tetapi orang yang suka memberikan persembahan pujian kepada Tuhan, itu orang yang kaya dalam kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya saudara dia dikasih Tuhan. Bagaimana seseorang pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu roh damai sejahtera Allah itu akan tinggal dalam kehidupan seseorang itu, menikmati hadiratnya, menikmati kuasanya. Maka setan orang doyan demit orang beri lorok dulu. Maka orang yang suka datang kepada Tuhan dengan membawa korban pujian penyembah, itu menikmati. Kenapa? Ketika saudara mau memuji Tuhan, tiba-tiba dengan suara yang luar biasa, tiba-tiba kelekar, matanya tertutup, mulutnya tertutup. Kenapa? Telah dikuasai setan. Saudara tidak mampu mengalahkan itu, karena saudara tidak ada persiapan dari saudara untuk datang, untuk memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka setan itu merebut dari kedamaian yang ada di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, semua direbut oleh setan. Oleh sebab itu jangan beri tempat bagi setan, bagi iblis.
jangan beri tempat itu, tapi berilah kemuliaannya kepada Tuhan, maka engkau akan dimuliakan. Lewat puji-pujian maka engkau diberkati, lewat penyembahanmu maka engkau mengalami diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Daud dengan Mazmur Daud, di kitab Mazmur, kitab yang menyembah, kitab yang memuji Tuhan, dia ditulis oleh Daud ini, dia pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Aku tidak takut, Engkau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dan ketika seseorang ini, ketika kita menikmati hadirat, ketika kita di dalam kelemahan, tiba-tiba kita ada roh puji-pujian, ada penyembahan, kita menaikkan pujian penyembahan itu, itulah memang perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, tiba-tiba ada puji-pujian keluar dari hati kita, keluar dari mulut kita, kita ucapkan dengan puji-pujian itu. Ada roh Allah sedang bekerja untuk memimpin hati seseorang untuk bersuka cita bersama dengan Tuhan. Karena hadir dalam kehidupan, ada pujian, ada penyembahan, ada menikmati hadiratnya Tuhan, dikuasai oleh roh Tuhan. Roh Allah menguasai dalam kehidupan kita. Kita menikmati, saudara kasih Tuhan. Maka setan tidak akan bunyi, demit tidak akan bulit, leloroh bakal meninggalkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita ini, saudara, mengalami bukan sakit jasmani, tapi sakit rohani. Jangan sampai itu. Susahnya orang yang sakit rohaninya itu susah, itu menderita. Tetapi orang yang benar-benar menikmati hidupnya bersama Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa menikmati, mempersembahkan hidupmu ke hadapan Dia Tuhan. Persembahkan itu, janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah perubahan budimu. Dikatakan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, kepada semua oleh Tuhan yang memberikan. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, kata Rasul, jangan kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi adalah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri untuk berukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara telah karuniakan saudara sesuai dengan imanmu, maka lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Percayalah, lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Maka di situ saudara akan menikmati. Dengan imanmu aku datang. Dengan iman ini aku datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Aku bawa korban syukurku kepadamu ya Tuhan.
Aku bawa korban pujian kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Maka dengan puji-pujian ini akan membawa sukacita, akan membawa damai sejahtera, akan tinggal diam dalam kehidupan kita. Karena Roh Tuhan itu menguasai dalam kehidupan kita. Roh Allah menguasai kita. Maka yang tenang dan damai, percaya. Ketika kita sedang bergumulan, tidak menggunakan kekuatan kita sendiri, tetap menggunakan akal, tetapi kita menggunakan kekuatan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kita melakukan dengan iman, maka itu akan terjadi sesuai dengan iman engkau diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan penaikan. Maka disitulah saudara dapat menikmati perjumpaan saudara dengan Tuhan, dan saudara bisa menikmati perjumpaan saudara dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika seseorang diangkat oleh Tuhan, menikmati hadirat seperti kapas yang sedang terbang naik, diangkat oleh angin dan tidak mau turun, menikmati hadiratnya naik dan bisa menyaksikan betapa besar, betapa kuasa Tuhan, betapa dahsyatnya dengan luar biasa. Orang yang pernah mengalami pengalaman pribadi seperti Paulus diangkat ke langit sampai ketiga, dia menyaksikan bagaimana dia sedang ketika saat dengan berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah pengalaman pribadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para rasul yang di pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Saudara, yaitu ujian. Ketika Paulus ada di dalam penjara, dia dengan memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak dalam kesalahan, dia di penjara, namun dia memuji dan menyembah kepada Tuhan. Maka disitulah terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga pintu penjara terbelah, rantai-rantai putus dari tangan. Saudara yang itulah dengan puji-pujian itu bisa melepaskan belenggu rantai kehidupan yang melekat dan mengikat seseorang. Maka itu bisa dilepaskan lewat pujian, lewat penyembahan. Maka Paulus, penjaga-penjaga di penjara itu mau bunuh diri, janganlah engkau membunuh diri, ini aku masih ada di dalam. Dikira Paulus keluar dari tempat dia di penjara, tidak, tapi dia menunjukkan bahwa di mana pengalaman pribadi dengan Tuhan itu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika Daud juga demikian pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Ketika Saul marah-marah dengan Daud, yang Saul dengan dikuasai roh jahat, maka Daud hanya cuma pakai ambil kecapi, memetik dipetiknya dengan pujian penyembahan, maka roh itu meninggal, setan itu meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang suka memuji-muji Tuhan itu tidak mudah dirasuki setan, tidak mudah digoda oleh iblis, tidak disentuh oleh setan. Karena ada pujian, ada penyembahan, itu roh Allah hadir dalam kehidupan seseorang itu yang bisa melepaskan dari belenggu-belenggu kelaliman itu. Saudara yang dikasih Tuhan, berilah pujian, kemuliaan untuk Tuhan. Maka Mazmur 100 itu tadi pengalaman pribadi dengan Paulus, Daud pengalamannya dengan Tuhan. Kalau kamu mau datang kepada Tuhan, mau masuk dalam pintu gerbang
mau berjumpa dengan Tuhan, bisa apa? Nyanyikanlah syukur, nyanyian syukur kepada Tuhan, dan buatlah bersorak pas sudah masuk di pelatarannya, begini ya, sudah masuk dalam pelatarannya, kita bersorak-sorai memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, menikmati hadirat, nikmatilah hadiratnya Tuhan. Maka jagalah langkahmu ketika engkau datang ke rumah Tuhan. Biar engkau mendengar dan memberi pujian, penyembahan kepada Tuhan, itu lebih diberkati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Alkitab yang kita baca, kita renungkan setiap siang dan malam, dan kita baca pengalaman-pengalaman pribadi para rasul, para nabi, orang-orang yang diutus oleh Tuhan, bagaimana pengalaman pribadinya. Dengan pujian saja, dengan penyembahan yang dia naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, orang sudah dikuasai oleh Roh Allah. Maka dengan bayangannya saja melewati seseorang, dan seseorang itu yang sakit kena bayangannya Petrus saja, orang yang sakit itu menjadi sembuh. Petrus suka memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Orang yang suka menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, itu dikaruniakan Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara diberikan talenta, 1 talenta, lakukanlah 1 talenta. Kalau engkau diberikan kepercayaan 2 atau 3 talenta, lakukanlah itu. Kalau engkau dipercayakan 5 talenta, lakukan itu. Kalau engkau tidak mau lakukan dan engkau diamkan, engkau tutupi, maka engkau simpan, engkau pendam talenta itu, maka itu akan diberikan orang yang melakukan, orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka melakukan perintah Tuhan, itu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang menutupi, yang dipercayakan 1 tetapi tidak melakukannya, orang itu akan diambil. Makanya yang ada padamu akan diambil, diberikan kepada orang yang melakukannya. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, berilah pujian, penyembahan setiap saat, setiap waktu. Ketika engkau bangun, ketika engkau mau tidur, ketika engkau sedang berjalan, tapi saudara dapat menikmati, saudara dapat melakukan dengan cara saudara untuk datang kepada Tuhan. Nikmatilah hadirat, kuasa turun atas kita, maka akan membawa segala makanan kita dapatkan hanya bersama dengan Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Allahku akan menjaga kekuatanmu, kekayaan dan kemuliaan. Amin. Mari kita